Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa menjaga kesehatan dari berbagai macam penyakit. Alhamdulillah, pada kegiatan belajar kali ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Tapi sebelum kita lanjutkan belajar, jangan lupa subscribe channelnya, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Yang belum, ditunggu subscribe-nya. Langsung saja kita bahas apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah perhitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional itu sendiri sebenarnya dilihat dari 3 sisi. Dilihat dari produksi. Melalui pendekatan ini, pendapatan nasional diartikan sebagai penjumlahan nilai tambah dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Kemudian dilihat dari sisi pendekatan pendapatan. Nah, kalau yang satu ini, pendekatan pendapatan nasional yang menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa suatu negara dalam satu periode. Kemudian pendapatan nasional juga dilihat dari pengeluaran. Pendekatan ini menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik di dalam negeri maupun luar negeri selama periode tertentu. Sekarang kita bahas tentang manfaat perhitungan pendapatan nasional itu sendiri. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Kemudian yang kedua adalah membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Dan yang keempat, menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita lihat komponen-komponen yang ada di dalam pendapatan nasional. Yang pertama, ada gross domestic product atau disingkat dengan GDP atau domestic bruto, disingkat PDB. Yang kedua, yang mendukung pendapatan nasional adalah gross national product atau produk nasional bruto yang disingkat dengan PNB. Kemudian yang ketiga ada net national product atau NNP atau produk nasional neto atau disingkat juga dengan PNN. Yang keempat ada net national income atau NNI atau sering juga disebut dengan pendapatan nasional neto. Yang kelima ada personal income, disingkat dengan PI atau pendapatan perseorangan. Dan yang keenam adalah disposable income atau pendapatan yang siap dipelanjakan, disingkat dengan DI. Itulah rangkaian komponen-komponen yang harus dilalui sebelum kita menghitung pendapatan nasional, walaupun cukup panjang tapi mudah. Oke, kita lihat satu-satu apa saja itu tentang PDB. PDB atau produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. Jadi dalam artian PDB itu adalah penghasilan yang diperoleh oleh warga negara Indonesia ditambah dengan pendapatan warga negara asing. Jadi seluruh orang yang tinggal di dalam negara Indonesia, seluruh pendapatannya dihitung. Itulah termasuk ke dalam PDB. Mau warga negara manapun, kalau memang dia tinggal di wilayah Indonesia, seluruh penghasilannya akan dihitung. Itu PDB. Kemudian yang kedua adalah PNB atau produk nasional bruto. Merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan
oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Dengan kata lain, PNB ini adalah seluruh penghasilan warga negara Indonesia, baik yang tinggal di negara Indonesia ataupun yang tinggal di luar negeri. Itu agak ada perbedaan. Kalau PDB itu seluruh orang yang tinggal di dalam negara Indonesia, kalau PTNB itu seluruh warga negara Indonesia. Sehingga dirumuskan GNP atau PNB itu adalah GDP atau PDB ditambah pendapatan warga negara Indonesia yang di luar negeri dikurangi oleh pendapatan warga negara asing di dalam negeri, atau sering disingkat net factor income. Jadi pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan WNA di dalam negeri ini sering disebut dengan net factor income. Oke, selanjutnya kita lihat ada Net National Product atau NNP atau Produk Nasional Neto atau PNN. Merupakan hasil dari nilai GDNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Inti dari NNP merupakan konsep pendapatan nasional yang dilihat hanya dari laba yang diperoleh. Karena tujuan dari NNP adalah untuk mencari neto atau nilai besi dari suatu produk, sehingga dirumuskan NNP atau PNN sama dengan GNP atau PNB dikurangi penyusutan atau depresiasi. Selanjutnya kita lihat ada NNI atau Net National Income atau pendapatan nasional neto. NNI ini menghitung pendapatan nasional berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Sehingga dirumuskan NNI ini sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi. Uang pajak memang diterima oleh penjual atau produsen bersama harga pasar barang yang dijualnya. Tetapi uang pajak itu wajib diserahkan kepada pemerintah. Kemudian subsidi harus ditambahkan karena harga-harga tertentu yang dibuat lebih murah daripada biaya produksi sesungguhnya. Misalkan untuk subsidi harga pupuk, subsidi BBM, ataupun subsidi beras. Selanjutnya kita lihat ada personal income atau pendapatan perseorangan yang disingkat dengan PI, yaitu menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, yaitu NNI, tetapi harus dikurangi dengan laba yang ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau sering disingkat dengan transfer payment. Makanya dirumuskan PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi dalam kurung laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan sosial dan ditambah pajak perseroan. Kemudian selanjutnya ada disposable income atau disingkat DI atau disebut dengan pendapatan yang siap dibelanjakan. Merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Tapi harus dikurangi pajak langsung terlebih dahulu. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada orang lain, tapi hanya kepada orang tersebut. Contohnya pajak pendapatan. Sehingga dapat dirumuskan DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Itulah beberapa komponen-komponen yang harus kita hitung sebelum menghasilkan pendapatan nasional. Cukup panjang ya, tapi mudah. Oke, nanti perhitungannya kita bahas satu persatu. Sekarang
Yang pertama, metode pendekatan produksi ini yaitu menghitung seluruh nilai tambah dari barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu, sehingga dirumuskan Y yaitu pendapatan nasional sama dengan P1 dikali Q1, itu harga barang 1 dikali barangnya, ditambah harga barang dikali barang, ditambah sampai harga barang ke N dan jumlah barang ke N. Atau juga ada yang merumuskan Y sama dengan N ditambah I ditambah A ditambah J ditambah E. N itu adalah niaga perdagangan, kemudian I-nya adalah industri, yang A-nya adalah agraris, yaitu dari sektor pertanian, kehutanan, perkebunan, dan sebagainya. Kemudian ditambah J, yaitu dari sektor jasa, entah jasa pariwisata, jasa perhotelan, ataupun jasa transportasi. Kemudian ditambah E, yaitu ekstraktif atau hasil-hasil dari kelautan. Misalkan mutiara, ikan laut, kemudian garam, dan sebagainya. Jadi dirumuskan Y sama dengan N ditambah I, ditambah A, ditambah J, dan ditambah E. Kemudian kita lihat dari segi pendekatan pendapatan. Pendekatan yang menghitung seluruh jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari faktor produksi kepada produsen. Sehingga dirumuskan Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P, itu singkat ya. Rent tambah wages tambah interest tambah profit. Rent itu sendiri adalah gaji atau upah. Kemudian W itu adalah sewa. Interest itu adalah bunga, dan profit P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perseorangan. Kemudian pendekatan metode yang ketiga yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan yang menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga seperti konsumsi masyarakat, investasi pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor dan impor atau sektor rumah tangga luar negeri. Sehingga dirumuskan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung ekspor kurangi impor. Y itu sendiri adalah pendapatan nasional, C itu sendiri adalah pengeluaran konsumsi masyarakat, kemudian I itu adalah investasi, G itu pengeluaran pemerintah atau konsumsi pemerintah, X itu ekspor, dan M itu impor. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita tentang konsep pendekatan pendapatan nasional. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat membantu dalam mempermudah dalam proses belajar. Jangan lupa subscribe channelnya, yang belum ditunggu, yang sudah terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran yang lainnya. Mengenai perhitungan pendapatan nasional akan kita bahas pada video yang lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.